Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SD Negeri 2 Angsal, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Hari ini saya menyampaikan sedikit tentang budaya positif. Ini gambar dari fasilitator saya, Ibu Heni Mariani, kemudian pengajar praktik yang kemarin ke sini, Bapak Muhammad Arif Ansyah, kemudian saya sendiri. Hari ini kegiatan mandiri membuat webinar atau seminar kecil di grup atau sharing. Jadi ini bentuknya terkait dengan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terkait dengan konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Ada 4 ilusi kita sebagai pendidik, sebagai guru. Yang mana ilusi ini sebenarnya kita merasa bahwa diri kita dapat mengontrol murid, bahwa kita dapat memberikan penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian kita dapat mengkritik, membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Kemudian bahwa kita sebagai orang dewasa dapat mempunyai hak untuk memaksa. Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma belajar ada 4 ilusi yang sering kita anggap bahwa itu benar. Untuk pemahaman kita perubahan paradigma belajar ini, Ibu Rida boleh maju. Jadi ini sesuai dengan modul yang pernah saya pelajari di 1.4, ini ada permainan tentang genggaman tangan. Jadi Ibu Rida menggenggam tangan, bayangkan bahwa di dalam genggaman Ibu Rida ini ada barang yang sangat berharga, yang kalau bisa orang lain itu jangan sampai melihat, nanti bisa ingin memiliki. Nah, kemudian saya meminta Ibu Rida, coba Ibu Rida dibuka genggaman tangannya, saya melihat. Dibuka ya. Jadi Ibu Rida secara tidak langsung mengikuti apa yang saya katakan. Ya, berarti kalau kita simpulkan bahwa apakah saya bisa mengontrol perilaku Ibu Rida? Bisa. Saya bisa mengontrol perilaku Ibu Rida. Betul, saya bisa mengontrol, tetapi dengan catatan Ibu Rida mengizinkan dirinya untuk saya kontrol. Kalau Bu Rida tidak mengizinkan, biar saya paksa untuk membuka, itu tidak akan Ibu Rida buka. Nah, teori ini yang pertama adalah kita sebagai guru dapat mengontrol murid. Terima kasih Bu Rida, silakan duduk. Bahwa kita selama ini berpikir kita dapat mengontrol murid sesuai yang kita inginkan. Nah, ini teori ini tidak tepat menurut penerapan dari budaya positif. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kita sering mengkritik ya, anak ini sering kita kritik. Kemudian kita sering juga membuat anak merasa bersalah. Bagaimana itu? Secara tidak sadar kita melakukannya. Kemudian bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa anak, terutama yang sudah mempunyai anak di rumah atau keponakan atau sepupu. Kita dapat memaksa anak untuk melakukan ini atau tidak melakukan ini. Nah, ini ada pernyataan dari Stephen L. Covey
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Ini sering kita dengar bahwa di kurikulum Merdeka ini kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan apa? Ada yang tahu Ibu? Kenapa kita harus menerapkan pembelajaran diferensiasi? Agar pengajarannya berpusat pada anak, Bu. Betul sekali ya. Bahwa di kurikulum Merdeka ini pusatnya adalah anak. Anak, murid, dan murid. Tetapi Merdeka belajar bukan berarti anak itu bebas semaunya dia belajar. Apa yang dia mau kita turuti. Karena anak merdeka, Bu. Terserah mau belajar atau enggak kan terserah dia. Bukan seperti itu. Jadi kita tugasnya hanya menuntun anak, tidak boleh memaksa anak, karena anak kadang-kadang ada yang pintar secara matematis, ada yang secara psikomotorik, ada secara audiovisual, macam-macam. Dan tentunya semua muara dari pembelajaran itu adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi, Bu-Ibu? Ada berapa? 6. Ya. Salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter baik. Bagaimana membiasakan ini? Sesuai dengan visi sekolah kemarin. Masih ingat tak, Bu, visi kita kemarin? Terwujudnya Kan yang berakhlak mulia, mewujudkan kan? Oh, pada terwujudnya kan? Oh, mewujudkan kan? Mewujudkan insan yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan nasionalisme. Terima kasih. Jadi berkarakter. Jadi yang poin di sini adalah mereka mempunyai karakter dan mereka berakhlak mulia. Itu fondasi kita menciptakan budaya positif. Sudah kita lakukan mulai dari anak itu berdoa, kemudian baris di depan kelas, membaca Asmaul Husna, ada kegiatan gotong royong, senam sehat, ada kegiatan lain yang berhubungan dengan keagamaan seperti Jumat Takwa. Itu pembiasaan-pembiasaan yang diharapkan dapat menumbuhkan karakter baik dari murid. Kemudian yang kedua, disiplin positif, menanamkan motivasi ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi anak ini punya keinginan masing-masing. Seperti kalau kita ditanya cita-citanya jadi apa, nak? Ada yang ingin jadi ini, ada yang ingin jadi guru, jadi pilot, jadi tentara, jadi polisi. Seperti itu jugalah cara mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di sekolah, yang kita jadikan nilai karakter ya. Di kurikulum 2013 ada disiplin, tanggung jawab, mandiri, kolaborasi, apalagi Bapak Ibu, santun, gitu ya. Nah,
Kemarin waktu perumusan visi ada yang menyebutkan disiplin menjadi visi kita. Karena menurut ini mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan kita sebagai guru. Karena pola asuh di rumah bisa jadi mereka bawa ke sekolah. Bila pola asuh di rumah ini disiplin kurang, otomatis ke sekolah kurang. Sepakat ya? Ya, berarti kita memiliki pendapat yang sama. Ketika kita, Bapak, Ibu-ibu mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Ibu-ibu? Kalau mendengar kata disiplin, biasanya yang terlintas tuh murid ya, bagi anak murid yang misalkan baru masuk sekolah kayak seperti ini, dia tepat waktu datang ke sekolah, kemudian memakai seragam sekolah dengan lengkap. Apalagi dia baru dapat. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Nur. Betul sekali, di hari pertama anak sekolah, terutama kelas 1, memakai seragam baru, atribut baru, sekolah baru, tentu semangatnya sangat menggebu-gebu untuk masuk. Kita, bagaimana cara kita motivasi anak ini terus muncul sampai dia di fase yang lebih tinggi. Tapi tentu tidak setiap hari kita beli baju baru, kemudian kita belikan tas baru supaya mereka semangat. Apakah dengan cara seperti itu nanti berhasil motivasi anak akan sekolah terus menerus ada? Kira-kira kalau kita belikan baju baru, sepatu baru, tas baru, bagaimana Bu Naning? Kelas 1 ini Bu Naning. Kalau di awal-awal anak-anak pasti terbiasa dengan yang baru. Misalnya kayak tadi kan bajunya baru, sepatu, ini terbiasa seperti itu. Mengharapkan sesuatunya harus yang baru-baru. Iya. Terima kasih Bu Nani. Tapi ketika dia naik kelas 2 atau belum kelas 2, anggap di semester 2 nanti, bisa jadi kan dia menurun motivasinya ya. Sudah nggak baru lagi nih, sudah lama ini. Apakah kita harus belikan lagi yang baru? Tidak kan ya? Ya kalau orang tuanya kaya, kalau tidak nanti motivasi menurun, malas sekolah atau apa. Nah, disiplin sering dihubungkan dengan peraturan dan hukuman. Benar atau salah Ibu Sulasi? Kalau benar mengapa? Kalau salah mengapa? Silakan Ibu Sulasi. Sebenarnya memang dihubungkannya dengan peraturan. Di sekolah biasanya ada hukuman. Hukuman kalau ini dihukum ini, sebenarnya itu untuk yang kurikulum merdeka itu sebenarnya bukan seperti itu. Tapi peraturan itu digunakan untuk membiasakan anak, dan guru itu sebenarnya bukan menghukum, tapi mengajak. Alangkah baiknya dengan kata-kata yang bijak, bukan dimarahi. Jadi ditandaskan misalnya kalau disiplin itu, kalau dia melakukan disiplin bukan untuk dimarahi, tapi dibawa, diajak, diarahkan dan dibimbing. Itulah makanya contoh guru kalau ingin mendisiplinkan murid, guru dulu lalu disiplin. Sebelum murid datang, biasanya itu kalau di guru merdeka ya, kalau yang belajar ini, guru harus bersiap dulu, disiplin dulu, baru menerapkan anak. Jadi jangan pernah memarahi anak. Terima kasih Bu Sulasi, betul sekali. Jadi disiplin ini kuncinya pada guru di sekolah. Iya. Selain juga anak itu punya motivasi dari dalam untuk pergi ke sekolah dan belajar. Jadi ini salah ya? Salah Ibu? Salah. Jadi peraturan tidak berhubungan dengan hukuman. Jadi tidak berlaku lagi di kurikulum merdeka. Sepakat tidak ada hukuman, apalagi terlebih hukuman yang melampaui batas yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Ketika mendengar kata disiplin, apakah berhubungan dengan ketidaknyamanan?
Benar atau salah? Siapa Ibu? Bu Dina? Bu Atna? Bu Yeti? Ketika kita melakukan disiplin kepada anak, biasanya anak merasa tidak nyaman. Benarkah? Benar. Jika anak itu terbiasa untuk tidak berdisiplin, misalnya ayo nak di rumah aja, ayo bangun jam 5 misalnya, kita sholat subuh dulu, kita ini dulu. Biasanya anak itu kan nanti aja, masih ini malas atau nonton TV, waktunya belajar. Itu memang bagi diri anak itu tidak nyaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan harus ada disiplin yang kuat. Kita garis bawahi di situ. Karena disiplin itu bersifat self disiplin, artinya diri kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Nah, itu garis besarnya. Untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kurikulum merdeka ini, menciptakan anak yang merdeka, syarat utamanya ada disiplin yang kuat. Karena disiplin ini memang kunci dari segala kegiatan, keteraturan. Apa disiplin? Tujuan dari disiplin positif? Terbentuk murid yang berkarakter sesuai dengan visi kita, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat. Jadi tidak terbatas waktunya, sudah tua atau sudah purna tugas ya Ibu Atna ya, nanti tetap kita sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ini yang diharapkan dari tujuan disiplin positif. Apa itu disiplin yang kuat? Dan apakah yang kita inginkan dari murid itu? Apakah mereka mendapatkan motivasi dari internal atau motivasi dari eksternal? Mana yang bagus, yang mana yang sebaiknya kita terapkan? Motivasi internal itu kan berkaitan dengan disiplin tadi. Untuk motivasi internal itu berarti dalam diri kita. Ya, dalam diri kita, apakah kita mau melaksanakan suatu hal itu lebih terarah, teratur? Karena kalau disiplin, misalkan datang berangkat ke sekolah dari rumah jam berapa sampai sekolah jam berapa. Kalau internal kita sudah terdisiplin dari dalam diri kita harus masuk jam misalkan jam 7:30, itu anak pasti akan menjadi anak yang disiplin. Kemudian kalau untuk motivasi eksternal berarti dari luar, bisa juga dari dukungan orang tua, memberi nasihat kepada anaknya agar mereka menjadi anak yang berhubungan dengan disiplin tadi. Itu kah Bu? Terima kasih Bu Nur. Jadi yang terpenting adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Caranya bagaimana? Kita dimulai dari lingkungan terkecil kita, yaitu di rumah. Mendisiplinkan anak kita sendiri, baru bisa berproses nanti di pendidikan. Nah, kalau motivasi eksternal itu seperti yang disampaikan tadi di awal, mereka suka ke sekolah, suka datang ke sekolah dengan barang baru, sekolah baru, teman baru, mereka senang. Tapi kalau itu yang jadi motivasi mereka, begitu barang-barang mereka sudah lama atau merasa bosan di sekolah, akhirnya mereka kurang motivasinya berangkat ke sekolah, kurang semangat. Itu dari eksternal. Nah, menumbuhkannya ini tentu dorongan dari orang tua. Kayak apa kita memunculkan ini anak nih supaya dia paham bahwa motivasi dari dalam diri itu yang penting untuk sekolah. Ya. Jadi disiplin diri ini yang dimaksud dengan disiplin kuat tadi adalah self disiplin, motivasi internal. Kemudian, nah ini menciptakan anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
kebajikan, dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya. Disiplin dalam bentuk kontrol diri. Ini yang permainan tadi ya, bahwa kita bisa mengontrol orang lain jika orang lain itu mengizinkan kita untuk mengontrol. Tapi kalau tidak, maka itu tidak akan terjadi. Tujuan mulia ini adalah mengacu pada nilai-nilai mulia yang dianut seseorang. Jadi kita ini punya nilai-nilai yang kita anut. Misalnya kita punya nilai sopan santun. Kemudian kita punya nilai tanggung jawab. Tanpa disuruh kita sudah tahu, oh ini tanggung jawab saya. Oh ini kewajiban saya. Oh ketika saya berlaku ini kurang pantas, kurang sopan. Itu adalah nilai-nilai yang kita yakini, yang kita anut. Kebutuhan dasar. Setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Di sini nanti dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar. Yang satu, kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup itu yang kita sebut dengan kebutuhan pokok, kebutuhan primer: makan, minum, sandang, dan papan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak itu berada di lingkungan yang baru, dia ingin mendapat kasih sayang dari gurunya, ingin mendapat kasih sayang dari teman, dan diterima di lingkungan yang baru. Jadi kalau kita dulu, saya sempat punya pengalaman di guru kelas 1, mungkin gak ada di sini ya gunanya ya, bahwa ada anak yang tidak kelas 1 biasa ya, belum bisa menulis, belum bisa membaca, atau belum mengenal huruf. Lalu anak itu dikelompokkan dengan anak yang tidak bisa. Anak dengan yang tidak bisa satu kelompok, kemudian anak yang sudah bisa di kelompok lain. Kira-kira pola seperti ini, apakah mereka yang tidak bisa ini akan menjadi bisa? Betul atau salah dengan pola seperti ini Bapak Ibu? Kalau mereka yang tidak bisa dikelompokkan dengan yang tidak bisa, mereka akan muncul rasa minder, tidak percaya diri, dan itu merasa tidak diterima oleh gurunya di kelas karena saya nggak bisa. Tuh, jadi lingkungan saya, kenapa saya dikelompokkan dengan yang nggak bisa? Akhirnya mereka semakin down. Lalu yang bisa merasa bisa akan semakin sombong gitu ya, merasa bisa. Nah itu. Kemudian penguasaan. Dengan power, mereka punya kekuatan untuk mengatur orang lain. Ingin kita ini sebenarnya punya power, kekuatan mengatur orang lain, mengatur anak, mengatur murid. Itu sebenarnya kebutuhan kita. Kita senang kalau kita ini ngomong dituruti. Itu bentuk dari kita ini suka, kita diakui mempunyai kekuatan. Kemudian kebebasan. Kita melakukan sesuatu kadang-kadang ingin bebas. Bebas dari pekerjaan rumah tangga, bebas mengurus tugas-tugas administrasi. Begitu juga anak. Kadang-kadang mereka bosan di kelas, dia pengen keluar kelas, bebas nih, saya mau main, saya bosan di kelas, saya mau pelajaran ini aja, saya nggak mau pelajaran ini. Itu mereka bebas. Lalu mereka melakukan perilaku yang menurut kita tidak sesuai. Kenapa keluar terus? Kenapa kok kamu tidur? Kenapa kok kamu ribut? Karena dia bosan. Dia pengen bebas. Nah, bagaimana ini PR kita? Anak yang seperti ini tetap bisa terpenuhi kebutuhannya. Kemudian kesenangan, hampir mirip dengan kebebasan. Dia senang. Saya senang pelajaran bahasa. Saya nggak suka matematika. Jadi ketika pelajaran matematika dia ribut, dia nggak konsentrasi atau dia mengantuk. Nah itu dia senang dengan sesuatu yang inilah makna dari pembelajaran diferensiasi. Kemudian bila kita mendapat 14 dengan label kasih sayang, rasa diterima, bertahan hidup, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan, gelas mana yang paling penuh dalam diri kita, dalam diri bapak ibu-ibu? Yang menurut ibu-ibu kebutuhan akan itu sudah terpenuhi, ada yang belum terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Bu Asih?
Bila kita punya 4 gelas diisi dengan masing-masing label kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika gelas di antara gelas 4 ini 1 atau 2 yang penuh berarti sudah mendapat kebutuhan itu. Dan jika belum atau tidak berarti kita tidak ada mendapat kebutuhan 4 itu. Boleh gak sih? Yang mana gelas mana yang menurut Bu Asih sudah penuh, yang sudah terpenuhi kebutuhannya? Baik Bu, kalau menurut saya yang paling terpenuhi itu kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu bertahan hidup itu paling penuh biasanya. Kemudian lagi yang kedua adalah kesenangan. Nah, itu yang menurut saya yang paling penuh. Yang lain-lainnya tuh di bawahnya seperti itu. Terima kasih Bu Yuni. Jadi masing-masing orang punya gelasnya masing-masing. Oh, saya sudah terpenuhi di ini, yang ini belum. Dan upaya-upaya bagaimana gelas kita terpenuhi itu yang kita lakukan. Setiap perilaku manusia didasarkan pada upaya pemenuhan tadi. Jadi apa yang kita lakukan itu sebenarnya upaya kita untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar hidup kita. Kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari bertahan hidup. Kita shopping ya Bu ya, shopping di TikTok atau di mana, itu menunjukkan bahwa kita sedang memenuhi kebutuhan akan kesenangan kita. Gitu. Posisi kontrol restitusi. Ada kasus bahwa Tisa dan Hana dipanggil Bu Dewi sekolah karena Hana mengungkapkan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di media sosial. Jadi menggunakan kata-kata kasar, memperolok, menghina Tisa di media sosial. Ini sering terjadi karena media sosial dekat dengan kehidupan kita. Mungkin restitusi ini kata yang baru deh, baru. Penerapan disiplin apakah yang Anda lakukan dalam kasus Hana? Bagaimana kalau kita sebagai kepala sekolah menghadapi anak yang suka mengeluarkan kata-kata kotor, menulis, mengejek temannya di media sosial? Apa yang kita lakukan? Anaknya dipanggil gitu, baru ditanyai, baru dibimbing. Nah, gitu menurut saya. Terima kasih Bu. Jadi kita panggil dulu anaknya, kita tanya ya, kita tanya kenapa, alasannya apa, gitu ya. Kemudian, ya, dalam menerapkan disiplin tadi dengan kasus yang tadi ada 5 posisi kontrol yang harus kita terapkan dalam pendekatan restitusi. Nah ini, di ruang kelas kita, apakah kita telah menerapkan pembelajaran yang efektif, berpusat pada siswa, memerdekakan dan memandirikan murid? Sudahkah kita melakukan itu di kelas? Dalam serangkaian riset, ada William Glasser, dosen, berkesimpulan 5 posisi kontrol tadi bisa kita terapkan sebagai guru dan orang tua ataupun atasan. 1. Sebagai penghukum. 2. Pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang sering kita lakukan yang mana Bu? Menghukum. Menghukum dengan baik itu fisik atau non fisik ya. Kalau fisik biasanya disuruh apa Bu Atna ya? Push up, bersihkan WC, bersihkan halaman. Idealnya kita di posisi mana? Di posisi kalau penghukum jelas kita melakukan hukuman kepada murid. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kadang kalau kita, apa kamu nggak kasihan sama ibu? Ibu kan sudah capek. Ini 36 anak, ini kan banyak. Masa kamu masih mau bikin repot ibu? Nah,
itu membuat anak merasa bersalah. Ini posisi kita, mungkin ada kita melakukan ini. Kemudian teman, posisi sebagai teman, bercanda dengan teman pada waktu dia melakukan kesalahan. Ini sebenarnya posisi yang sering kita lakukan dengan teman tapi tidak dianjurkan. Pemantau, kita memantau perilaku anak. Ini yang salah nih, kita pantau bagaimana dia memperbaikinya nanti. Kita buat list atau daftar. Oh, anak hari ini sudah seperti ini, anak ini seperti ini, memantau. Manajer, ini posisi paling ideal ketika anak melakukan kesalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini yang penghukum pakai kata-kata awas. Kamu selalu salah, gak mau tahu alasan dibalik anak melakukan itu. Yang penting salah dan layak mendapat hukuman. Membuat rasa bersalah, sangat kecewa. Nah ini, bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Mungkin sering ya kita ucapkan ini. Nah kalau teman, ini hubungan baik akan terjalin dan ada rasa humor. Ini contohnya, ayolah bantu bapak. Kamu tidak ingat bantuan bapak, jadi kayak ada belas budi. Gak ingat ya kemarin sudah dibantu bapak. Sekarang, nah itu posisi teman. Nah dan ini ada kata-kata nanti ibu bereskan. Itu berarti membantu anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita juga ikut membantu membereskan masalah dia. Itu posisi sebagai teman. Sebagai pemantau, ini melakukan pantauan berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dia membuat daftarnya. Anak nih ini dari hari ini ke ini ke sini. Contohnya peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Itu memantau. Kemudian posisi manajer. Nah, posisi manajer posisi paling ideal karena dia bisa memiliki keterampilan sebagai teman dan memantau. Murid diajak menganalisa kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi anak itu yang menyadari, kamu ini kenapa alasan bapak itu? Pasti kamu ada alasan itu karena ada kebutuhannya, kamu pengen apa? Berangkat dari situ maka kita bisa memperbaiki masalah. Jadi tidak fokus di masalah tapi fokus pada karakter anak dan penyelesaian masalah. Kemudian penekanannya adalah berkolaborasi dengan murid dan memperbaiki. Nih, contohnya, apa yang kita yakini? Ketika ada keyakinan yang dibikin di kelas, dibuat di kelas, kesepakatan kelas, kemudian apa yang kamu yakini? Ketika sudah meyakini, apa kamu bersedia memperbaiki? Tanyakan anak seperti itu, bersedia nggak dia memperbaiki kesalahannya? Kemudian jika kamu perbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian kapan? Kapan rencananya kamu akan memperbaiki ini? Tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku anak, bukan. Kita tidak boleh mengatur perilaku anak, hanya kita mengarahkan, membimbing. Kata Ibu Asih tadi, membimbing, mengarahkan, agar dia sendiri yang dapat mengatur dirinya. Sehingga ketika dia kembali ke kelompoknya, dia mempunyai keyakinan dan nilai-nilai yang lebih kuat. Nah, sekarang pertanyaan pemantik. Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Mengapa ada keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Sekarang kita tanya di kelas kita masing-masing, peraturan kelas, kesepakatan kelas, atau keyakinan kelas? Masih peraturan. Jadi ini PR kita bersama, kita berkolaborasi, peraturan kelas kita ubah menjadi kesepakatan kelas, nanti bisa berlanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersumber dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara tersirat, lepas dari suku apapun, bahasa, dan agama.
Yang terakhir, segitiga restitusi. Terkait dengan ini. Yakin kelas ya. Kita perhatikan dari ini, kita lihat manakah yang dia merupakan hukuman, mana yang merupakan konsekuensi. Nomor 1, berlari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan PR. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mencatat 110 kali di buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Hukuman, konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali tidak memakai masker. Hukuman. Mengganti buku teman yang telah disobeknya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran pijol. Konsekuensi atau hukuman? Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Nah, ini jawabannya. Nomor 1 ada hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, 4 konsekuensi, 5 hukuman, terakhir konsekuensi dan konsekuensi. Nomor 3. Nah, nomor 1, 2, 3 itu hukuman, 4 konsekuensi, 5 hukuman, 6 konsekuensi, 7 konsekuensi. Efeknya Bu. Sesuatu itu, ini sebenarnya itu bukan hal yang baru. Sesuatu itu apabila sudah disepakati bersama, jika dilanggar berarti dia melakukan itu adalah konsekuensi. Tapi kalau dia melakukan kemudian mendapatkan hal yang seperti tadi, menurut sebuah hukuman karena disepakati. Tapi kalau sudah kesepakatan, berarti konsekuensi apabila aku seperti ini harus seperti ini, itu berarti konsekuensi. Harus jadi konfirmasikan. Tapi kalau belum bayar, nah kamu lambat, sedangkan situ tidak ada kesepakatan. Kamu lagi sedih kali kemarin, itu namanya hukuman. Serta bisa jauh-jauh, dia tidak mengajarkan PR. Tapi kalau sudah ada kesepakatan, maka dia memakan konsekuensi. Ayo kalau kamu mau mengerjakan PR, apa makanya sebelum pembelajaran biasanya ini jauh itu. Makanya kita sampaikan dulu pembelajaran hari ini ya seperti ini seperti ini. Bagaimana kalau kita lihat makanya harus ditanyakan, dibicarakan seperti itu. Itulah ya. Kalau sampai sekarang ya mungkin masuk ke pelajaran kan gitu. Sekarang kan tidak hari masuk ke kelas itu bisa membahas pelajaran. Hari kita ini nah, sebenarnya kan belum kegiatan pelajaran. Kita robo sih, harusnya kita kan mau belajar dulu. Setelah itu disampaikan hari ini ya nak, kita akan belajar ini. Nah, kalian yang mau belajar ini seperti ini kalian. Nah, kalau seperti ini siapa yang seperti harus ada kesepakatan. Sehingga berjalannya belajar dengan kesetaraan, kesenangan, kemudian keterbukaan, ada kesalahan. Kesalahan tidak menjadi tidak mencari guru tidak boleh meremehkan. Jadi sebodoh-bodohnya tidak ada anak yang bodoh. Itu ya. Yang maksudnya adalah tidak ada anak yang bodoh. Ya, karena semua belajar itu hanya adanya dalam pembelajaran itu adanya tercepat dan terlambat. Jadi kalau terlambat jangan diulang-ulang, tidak boleh. Dibilang motivasi agar anak itu mengeluarkan ekspresinya, mengeluarkan idenya itu dari anak sehingga dia terpacu. Tinggal gurunya dia membawanya. Terima kasih Bu. Ya, betul sekali yang disampaikan Bu Asih bahwa kesepakatan guru dan murid itu sangat penting. Jadi anak atau murid itu tahu dia, oh kalau saya melakukan ini maka hukumnya sudah terlihat nih seperti ini. Ya. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini makna restitusi. Masih asing ya Bu? Restitusi itu apa?
Bahasanya bahasa ilmiah karena yang menguatkan si gosen. Sudah ada. Dan kalau kalian membaca buku dasar-dasar pendidikan untuk ini, saya melakukan. Tapi kemudian karena itu tidak dibumikan, sehingga kalau kita jalan sekarang supaya itu timbul akhirnya Kita belum belajar, Ibu Arsi sudah belajar, kita belum. Jadi beliau beberapa langkah lebih dulu. semuanya kalau dari SPG, kalau punya karena kalau dari SPG nya belajar dasar-dasar pendidikan. Tapi kalau yang langsung ke S1 kalau bukan sama itu hanya sekedar mengetahui dasar pendidikan bukan dimaknai, hanya itu sudah yang penting itu seperti itu. Dan artinya online jawaban sudah ada di Google. Perbedaannya di situ aja. Ya kalian belum belajar, tapi karena tidak memaknai. Beda Bu ya, pembelajaran zaman dulu motivasi intrinsiknya tuh beda dengan sekarang mungkin ya. Iya. Restitusi ini proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi. Jadi murid yang mencari solusi, murid yang ingin memperbaiki dirinya. Jadi kita nggak nyuruh, bukan kita yang menentukan. Seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Perbaiki hubungan guru dengan murid, murid dengan murid, terutama pelaku kesalahan dengan korban. Restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Contoh tadi, mulai kapan kamu bisa melakukan ini? Menawarkan. Jadi mereka anak sendiri nanti yang terbuka hatinya. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ingin jadi seperti apa kamu nanti? Itu kita gali. Kemudian ada kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. 5 kebutuhan dasar. Kenapa kamu melakukan ini? Alasannya apa? Jadi kita bisa melihat, oh anak ini ternyata bosan di kelas. Oh anak ini ternyata dia senang dengan pelajaran ini dan tidak suka pelajaran ini. Nah kenapa dia nggak suka pelajaran ini? Mungkin dia nggak suka memang pelajarannya atau nggak suka dengan gurunya. Kadang-kadang murid ini dia nggak ngerti pelajaran, tapi kalau senang dengan gurunya, dia senang aja belajar meskipun dia nggak begitu paham. Kita sendiri waktu jadi murid gitu ya, kita nih senang dengan guru ini meskipun kita nih nggak ngerti pelajaran kimia itu apa, biologi apa, tapi kita senang, kita ikut untuk pelajaran. Tapi kalau pelajaran itu apapun ya, kalau sudah gurunya ini masuk dengan taring, tanduk, kitanya sendiri bosan, takut, jadi nggak masuk. Kemudian restitusi itu cara yang paling baik ketika memperbaiki kesalahan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kita membentuk karakter anak tadi dengan nilai-nilai yang dia yakini. Yang berikutnya menguatkan karakter. Kemudian fokus pada solusi. Jangan fokus pada masalah atau pelaku kesalahan atau korban kesalahan atau apa yang dilakukan salahnya itu terus yang diungkit-ungkit. Kalau selesai, sudah selesai, dia benar perbaiki, sudah selesai. Jangan diungkit kembali. Kemudian mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya dengan catatan dengan nilai-nilai yang telah dia yakini dengan nilai yang lebih kuat. Restitusi dalam Diane Gosen merancang sebuah tahapan dalam melakukan restitusi yang disebut dengan segitiga restitusi. Yang ini ya. Yang pertama kelihatan Ibu. Yang pertama ini membacakan apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau memenuhi yang kamu inginkan. Itu adalah yang pertama menstabilkan identitas. Kira-kira apa yang kamu lakukan juga pernah dilakukan orang lain. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, wajar. Bukan dianggap wajar, tapi wajar itu sebagai manusia. Saya dulu waktu jadi murid juga pernah gini. Bapak juga pernah melakukan kesalahan.
Jadi melakukan kesalahan itu sesuatu yang wajar. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Alasannya apa tadi? Kita gali kebutuhannya apa. Kemudian cara lain yang bisa dia pakai untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus merugikan orang lain. Bisa kok kamu begini untuk memenuhi kebutuhan yang begini, tetapi dengan cara yang lebih efektif, yang tidak merugikan orang lain. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau tahu sudah salah, selanjutnya Bapak ingin tahu, kelak kamu ingin jadi orang yang seperti itu terus atau tidak? Misalnya anak itu malas-malasan, apakah kamu nantinya akan terus-terusan malas-malasan seperti ini? Apakah kamu punya bayangan ingin jadi seperti apa? Nah, kita gali ini tadi ya, seperti anak, oh saya pengen jadi pilot atau apa. Nah, itu kita tanyakan. Bagaimana komitmen kamu untuk mewujudkan keinginan kamu itu? Kalau dia punya cita-cita, kira-kira apa nih yang kamu ingin lakukan supaya itu tercapai? Rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki cara belajarmu di semester genap nanti? Nah, cara-cara yang mereka lakukan ini adalah mewujudkan keinginan mereka. Nanti ingin seperti apa dan apa usaha yang mereka lakukan agar itu tercapai. Menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak yang gagal menjadi identitas orang yang sukses. Validasi tindakan yang salah dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira kebutuhan dasarnya apa nih anak ini yang bisa kita gali? Kemudian kita temukan bersama-sama menemukan cara efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Berikutnya adalah refleksi. Jadi ini ada 3 refleksi. Siapa yang akan merefleksi tindakan diskriminasi hari ini? Ibu Neneng, silahkan Bu. Atas waktu yang diberikan, perasaan saya setelah melihat pemaparan dari Ibu tadi sangat senang dan mengerti. Saya bisa di sini menyimpulkan dari yang Ibu sampaikan tadi, untuk target saya selanjutnya tadi yaitu saya akan mengembangkan budaya positif tadi. Karena dengan budaya positif di sekolah, maka anak-anak akan belajar dengan aman dan nyaman di sekolah, dan anak-anak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, kiranya itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Neneng. Berikutnya Bu Asih, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjelaskan saya. Setelah melihat dan mengikuti materi yang Ibu berikan kepada kami tentang pembahasan diskriminasi pada hari ini, perasaan saya adalah senang dan lega, dan mungkin untuk sementara ini kita belum tahu semuanya. Setelah dijelaskan sudah paham, mudah-mudahan saya bisa menerapkan di kelas dan di sekolah, sehingga pembelajaran lebih bagus dan hasilnya lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sulasi. Terima kasih kepada Ibu semuanya. Terakhir, terima kasih. Jadi ini 6 elemen ya tadi. 6 elemen dari pertama tadi sampai dengan segitiga restitusi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya diseminasikan hari ini menjadi bekal ibu-ibu nanti dalam memperbaiki proses belajarnya. Kita, saya dan ibu-ibu semua, kita. Terima kasih koreksinya Bu Asih. Jadi kita sama-sama memperbaiki proses belajar kita dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Setelah Ibu mengadakan pengibasan, perasaan saya sangat senang, sangat bahagia, dan merasa termotivasi untuk menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Repianti. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Kieratun Nadipah, calon guru penggerak angkatan 8. Dari pemaparan yang telah Ibu Kieratun Nadipah sampaikan mengenai tentang budaya positif di sekolah, di sini saya lebih memahami arti penting dari penanaman disiplin positif hingga dengan penerapan restitusi guna menumbuhkan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi apa yang telah disampaikan dan diterapkan oleh Ibu kiranya dapat ditingkatkan lagi agar tercapai tujuan sesuai visi di sekolah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.